Penyebab anak muda tidak mau menjadi petani di Indonesia. Ada beberapa penyebab utama mengapa anak muda di Indonesia cenderung tidak tertarik untuk menjadi petani. Hal itu disebabkan antara lain: yang pertama, pandangan negatif terhadap profesi petani. Profesi petani sering dianggap tidak prestisius dan kurang menarik dibandingkan dengan pekerjaan sektor lain. Anak muda lebih tertarik pada pekerjaan yang dianggap lebih modern atau keren, seperti di bidang teknologi, bisnis, atau jasa. Berikutnya adalah pendapatan yang tidak stabil. Pendapatan petani seringkali rendah dan tidak menentu, tergantung pada hasil panen dan fluktuasi harga pasar. Ketidakpastian ini membuat profesi petani dianggap kurang menjanjikan untuk masa depan. Berikutnya, karena kurangnya dukungan teknologi dan inovasi. Pertanian tradisional masih dominan dengan minimnya akses terhadap teknologi modern yang dapat meningkatkan produktivitas. Anak muda lebih tertarik pada bidang yang memiliki keterkaitan kuat dengan teknologi. Berikutnya, karena minimnya akses ke lahan pertanian. Harga lahan pertanian yang mahal dan akses yang sulit bagi generasi muda menjadi hambatan besar. Banyak anak muda yang tidak memiliki warisan lahan atau modal untuk memulai usaha tani. Yang berikutnya, urbanisasi dan perubahan gaya hidup. Banyak anak muda memilih pindah ke kota untuk mencari peluang kerja yang lebih besar. Kehidupan di kota dianggap lebih menarik dibandingkan kehidupan di desa yang sering diasosiasikan dengan pertanian. Kemudian, kurangnya pendidikan pertanian yang menarik. Materi pendidikan pertanian sering dianggap tidak relevan atau ketinggalan zaman. Minimnya promosi profesi petani di kalangan anak muda juga mempengaruhi minat mereka. Kemudian, kebijakan yang kurang mendukung petani muda. Program pemerintah untuk mendukung petani muda seringkali belum cukup efektif atau tidak merata. Akses terhadap kredit usaha tani, pelatihan, dan pendampingan seringkali sulit dijangkau. Kemudian, persaingan dengan sektor non-pertanian. Sektor lain seperti manufaktur, jasa, dan teknologi menawarkan peluang kerja yang lebih banyak dan lebih menjanjikan secara finansial. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan inovasi dalam sektor pertanian, insentif bagi petani muda, serta perubahan pandangan masyarakat terhadap profesi petani. Bagaimana mengatasi sulitnya regenerasi dalam dunia pertanian di Indonesia? Mengatasi sulitnya regenerasi dalam dunia pertanian di Indonesia membutuhkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat dilakukannya. Pertama adalah meningkatkan citra profesi petani. Kampanye positif. Melakukan kampanye untuk meningkatkan citra petani sebagai profesi yang mulia, strategis, dan berpotensi menghasilkan pendapatan yang baik. Peran media. Menggunakan media sosial dan mainstream untuk menunjukkan keberhasilan petani muda dan inovasi dalam pertanian. Yang kedua, menyediakan akses lahan, subsidi atau pinjaman untuk lahan,
memberikan akses mudah kepada anak muda untuk mendapatkan lahan pertanian melalui program subsidi, pinjaman ringan atau bank tanah, pengelolaan lahan tidur, mengoptimalkan lahan tidur atau tidak produktif sebagai lahan bagi petani muda. Yang ketiga, inovasi teknologi dan digitalisasi pertanian. Penggunaan teknologi modern mengintegrasikan teknologi seperti drone dan aplikasi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan daya tarik sektor pertanian. Startup pertanian mendukung perkembangan startup yang bergerak di bidang agritek untuk mendorong keterlibatan anak muda. Yang keempat, peningkatan pendidikan dan pelatihan. Kurikulum yang relevan, memperbarui kurikulum pendidikan pertanian agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi. Pelatihan praktis, menyediakan pelatihan keterampilan bagi anak muda yang ingin terjun ke dunia pertanian, baik melalui program pemerintah maupun swasta. Magang dan studi banding, memberikan kesempatan bagi anak muda untuk belajar dari petani sukses di dalam maupun di luar negeri. Yang kelima, intensif dan dukungan keuangan. Dana hibah atau kredit usaha tani, memberikan kredit usaha tani dengan bunga rendah atau tanpa bunga untuk petani muda. Insentif pajak, memberikan insentif pajak bagi mereka yang bergerak di bidang sektor pertanian atau agroindustri. 6. Membangun infrastruktur pertanian. Fasilitas irigasi dan transportasi, memastikan ketersediaan infrastruktur seperti irigasi, jalan, dan pasar yang memudahkan petani. Gudang dan teknologi pasca panen, mengurangi kerugian hasil panen dengan membangun fasilitas penyimpanan dan pengolahan modern. Yang ketujuh, pengembangan pasar. Kepastian harga, menjamin stabilitas harga produk pertanian untuk memberikan rasa aman kepada petani. Kemitraan dengan industri, meningkatkan kerjasama antara petani dengan perusahaan besar melalui pola kemitraan atau kontrak. Kedelapan, meningkatkan kesejahteraan petani. Asuransi pertanian misalnya, memberikan jaminan asuransi untuk melindungi petani dari resiko gagal panen. Diversifikasi pendapatan, membantu petani untuk mengembangkan usaha tambahan seperti agrowisata atau produk olahan hasil pertanian. Yang kesembilan, meningkatkan peran komunitas dan organisasi. Kelompok petani muda membentuk komunitas petani muda untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan sumber daya. Peran lembaga swadaya, melibatkan LSM dalam mendorong regenerasi pertanian melalui pelatihan dan pendampingan. Yang ke-10, penerapan kebijakan berbasis generasi muda. Program Petani Muda meluncurkan program-program khusus untuk mendorong keterlibatan anak muda di sektor pertanian, monitoring dan evaluasi, memastikan kebijakan yang dibuat efektif dengan pemantauan rutin dan melibatkan anak muda dalam perumusannya. Dengan pendekatan yang terintegrasi, regenerasi dalam dunia pertanian dapat ditingkatkan sehingga sektor ini menjadi lebih menarik dan berkelanjutan bagi generasi muda di Indonesia.